disampaikan Pratiwi itu benar sekali. Yang di zaman eranya, saya kurang tahu pastinya ya, coba nanti kalau memang ada yang tahu informasinya boleh diralat. Jadi saya kurang tahu apa nih di era presidennya Pak SBY atau sebelum eranya Pak SBY terkait dengan beasiswa LPDP yang memberikan biaya pendidikan S2, S3 di luar negeri. Nah, itu ternyata ada di mana perjanjian sebelum mereka melakukan pendidikan di luar negeri bahwa dinyatakan mereka siap berkembali untuk Indonesia dan memberikan kontribusinya untuk Indonesia. Tetapi yang disampaikan oleh Pertewi salah satunya ada benar. Mereka nyaman dengan pendidikan di luar negeri itu tersebut yang memang notabene beda sekali pendidikan yang diberikan dan bahkan biaya-biaya yang untuk diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang bisa bersekolah ke luar negeri itu dikasih fasilitas yang memang sangat memadai sekali baik kita memiliki keluarga ataupun tidak memiliki keluarga. Di situ mereka menyampaikan bahwa mereka yang melakukan pendidikan itu berharap bisa memberikan kontribusinya kepada rakyat Indonesia dengan harapan cinta tanah air, dengan bisa memberikan keilmuan yang baru di luar negeri untuk bangsanya dan untuk di daerahnya. Ternyata banyak dari beberapa mahasiswa yang ternyata nyaman di luar negeri dengan fasilitas sarana prasarana yang diberikan oleh kepada mahasiswa asing yang ternyata harapannya mereka menjadi menetap tinggal dan bekerja di sana. Dan impact-nya beasiswa yang sudah dikeluarkan diberikan kepada mahasiswa yang sudah berangkatkan di luar negeri menjadi kerugian bagi bangsa negara, dan ternyata banyak yang hal tersebut menjadi statement dari Sekretaris Kementerian Pendidikan yang selaku di bidang beasiswa memutuskan atau mengurangi beasiswa LPDP yang ke luar negeri. Itulah dampak dari hal tersebut. Ya memang harapannya di sini kita sebagai cinta tanah air, walaupun kita diberikan fasilitas kenyamanan di luar negeri, harapannya kita tidak bisa hilang dari rasa kebangsaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Itulah yang memang menjadi pemerintah Indonesia berpikir untuk memberikan beasiswa tersebut. Dampaknya itu bukan yang memberikan hal positif, tetapi memang tidak diberikan dampaknya kepada. Tapi balik lagi memang kekurangan Indonesia ini sangat baik sekali dalam untuk memberikan beasiswa. Tetapi setelah mereka pulang dari untuk melakukan pendidikan di luar negeri, mereka tidak ada wadahnya. Nah, itu yang seharusnya pemerintah pikirkan juga, wadah mereka pulang dari luar negeri, apa yang mereka bisa kembangkan untuk di Indonesia yang dari beasiswa-beasiswa LPDP. Karena mereka pulang masih mencari pekerjaan kembali, dan itu impact-nya orang-orang yang bekerja di Indonesia ini hanya dari apabila sekeli keluarga, dan itulah orang-orang dalam yang memang orang-orang yang memiliki pendidikan ilmu yang mungkin mereka dapatkan dari luar negeri tidak bisa didapatkan sebaik yang ada di luar negeri. Itulah mereka kenapa masih menetap di luar negeri. Nah, inilah tadi deskripsi mata kuliah kewarganegaraan itu untuk MKU, memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan kita dan untuk cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keanekaragaman dan partisipasi pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila. Ini beda di Bhinneka Tunggal Ika nih. Bhinneka Tunggal Ika itu keragaman baik suku, budaya, dan adat, dan bahkan warna kulit, ras, dan lain-lain, walaupun kita berbeda-beda tapi tetap bersatu. Nah, ini untuk PKN tersebut, di mana harapannya kita menjadi warga negara yang baik dan terdidik, yang harapannya menjadi smart and good citizen. Di situ kita belajar tentang Indonesia, bagaimana belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian, yang harapannya bukan maksud kepribadian Indonesia itu adalah membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Tujuannya kita menjadi harapannya ini baik secara akademis dan non akademis, yang mau menjadi kalian nanti ke depan menjadi ilmuwan, profesional atau tenaga ahli di bidang keilmuan yang masing-masing, dan harapannya memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokrasi berkeadaan yang baik, ataupun menjadi warga negara yang memiliki daya yaitu berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan damai dan berdasarkan sistem nilai Pancasila. Oke, coba nih, saya mungkin ada studi kasus contoh terkait dengan mungkin contohnya itu
Coba saya ambil samplingnya. Ini, kalian mungkin coba, ada yang tahu nggak? Dulu, kayaknya di tahun lalu ya, di tahun lalu pas lagi pandemi juga sepertinya, ada berita ada sebuah restoran yang dimana restoran ini dia memberikan, mungkin bukan peraturan, tetapi dia menyampaikan untuk statement bahwa untuk self service. Ada yang tahu nggak self service ini apa? Maksudnya itu self service itu seperti pelayanan sendiri. Ada yang tahu nggak itu di mana? Di IKEA, Pak. Oke, IKEA satu. Yang ada lagi? McDonald's, KFC juga udah seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali kamu. Apa yang dari self service tersebut dari IKEA, McDonald's, dan KFC? Yang kamu ketahui? Permisi Pak, izin menjawab. Sebelumnya saya Cindy Viola dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Dari yang saya ketahui mengenai self service itu, di mana kita sebagai pembeli kita melayani diri kita sendiri, mulai dari mengambil pesanan, kita duduk sendiri, hingga kita selesai makan, kita menyimpan makanan kita sendiri, Pak, menyimpan atau membuang sisa dan bungkus-bungkus makanan yang mungkin di tempat yang telah disediakan oleh restoran tersebut, Pak. Bagus sekali Cindy, itu jawabannya. Jadi ini, sekarang itu semua restoran mereka memberikan edukasi. Secara tak langsung itu seperti edukasi, yang dimana mereka memberikan kepada service kepada konsumennya. Nah, mungkin waktu itu menjadi pro dan kontra. Mungkin dari sini bagaimana tanggapan apa yang diberikan IKEA sama McD dan KFC tersebut? Kalau saya sendiri, Pak, saya cukup setuju dengan keadaan itu karena itu bisa melatih diri kita sendiri bahwa sampah yang kita keluarkan itu harus kita sendiri yang bertanggung jawab untuk membuangnya, atau setidaknya kita memiliki sampah sendiri, setidaknya kita memiliki kesadaran untuk membuangnya sendiri atau tidak membebankan orang lain, walaupun di tempat tersebut ada pelayan, ada tukang bersih-bersih mungkin, tapi kita harus mengedukasi diri kita sendiri bahwa itu dari kita dan kita harus bertanggung jawab atas itu. Baik sekali. Nah, mungkin beda ya di restoran bintang 5 atau di restoran di hotel ataupun di restoran yang memang memiliki pelayanan yang mungkin yang sangat baik untuk di restorannya. Nah, tetapi di sini dimaksudkan oleh McD, KFC dan maupun IKEA dan lain-lain, mereka itu mengharapkan bukan mereka tidak ingin memberikan SDM mereka sebagai pelayanan gitu untuk setidaknya servis yang diberikan untuk konsumen full gitu. Nah, tetapi edukasi yang diberikan oleh KFC, McD untuk di makanan terutama dikhususkan ini adalah mereka memberikan edukasi, mungkin itu sikap disiplin kita. Bagaimana untuk kita sudah selesai makan, apa yang setelah itu yang mungkin kita setelah dari makan itu apa yang memang sisa makan ini mau kita makan dan apa mau kita biarkan saja gitu. Karena mungkin dengan tarif dan biaya yang dikeluarkan oleh si McD KFC tidak sebesar dengan pelayanan yang ada di hotel berbintang 5 gitu. Dan mereka harapkan itu pelayanan self service. Banyak memang pro dan kontra waktu itu, dan bahkan saya juga berpikir itu terlalu kontra sekali gitu. Ternyata emang itu tidak ada. Karena di luar negeri bahkan pun makanan saji itu memang mereka pelayanan self service, dan itu memang untuk teknisnya di tempat makan yang harus pasti cepat saji pun itu memang banyak sekali yang untuk pelayanan memberikan edukasi bahwa kita lebih berdisiplin di mana sih selesai makan untuk pembuangannya. Dan setelah itu ya itu no problem gitu. Jadi kita makan di sana, dan bahkan pemesan pun sekarang sudah menggunakan teknologi touchscreen, dan tinggal kita bayar, sisanya tinggal kita membawa makanan, dan setelah makan itu tinggal kita bawa sendiri. Memang menjadi pro dan kontra,
tuh mendidik kita bagaimana hal pentingnya selesai makan apabila kita makan di tempat lain, di tempat orang makan bukan di rumah kita, dan itu memang kita memberikan edukasi bahwa memberikan pelayanan itu sendiri. Jadi ada kualitas, ada kuantitas, ada biaya, ada kualitas yang diberikan. Nah, mungkin di sini adalah harapannya edukasi tersebut diberikan kepada masyarakat Indonesia bahwa edukasi tentang disiplin untuk mereka self service itu bisa diterapkan, dan harapannya itu semoga aja harus seperti itu digunakan di tempat makan yang lainnya. Nah, mungkin itu salah satu contoh di rumah makan saji. Oke, makasih banyak Cindy. Terus di sini ada PKN untuk bela-negara. Di sini mungkin kita ketahui lah PKN ini untuk mengetahui bela-negara kita. Mungkin kalau untuk di Indonesia kita bela-negara ini sebagai pengabdi negara itu ini ya, pengabdi negara itu kita tahu ya, PNS, TNI, Polri gitu. Bukan pengabdi negara KPPS lagi viral saat ini yang menjadi anggota KPPS dengan bangganya saya pengabdi negara. Bukan deh, itu dilantik cuma sehari doang kalian untuk menjadi pengabdi negara. Bukan, kalian dilantik menjadi pengabdi negara KPPS sampai berpuluh-puluh tahun. Dengan bangganya calon buat saya bangga dengan saya sudah menjadi anggota KPPS. Itu sangat baik sekali. Nah, itu salah satu. Dia mengabdi negara hanya untuk sehari doang. Nah, di sini pengabdi negara itu yang dimana baik itu Polri, di situ mungkin kalau untuk Indonesia ini berpikir mindsetnya tidak seperti di negara-negara maju seperti di Korea. Ada yang tahu kenapa? Ini anak yang drakon ini biasanya tahu nih, K-pop ini. Ada yang tahu? Kalau di Korea, izin menjawab Pak, itu kalau di Korea untuk seluruh masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki diwajibkan wajib militer. Nggak di Korea, bahkan di Thailand pun juga. Oh, itu dia jadi waria pun juga dari wajib militer. Ada yang tahu kenapa? Izin menjawab Pak. Nama saya Fikri dari Prodi Teknik Pertambangan. Kalau untuk Yuda Aidil Fikri Pak. Yuda Aidil. Aidil. Oh, Aidil, oke. Yuda Aidil Fikri. Kalau menurut pengetahuan saya, alasan satu negara mengadakan wajib militer tersebut yakni perihal kestabilan atau terjadi konflik di suatu negara tadi Pak. Kalau untuk Korea Selatan, alasan Korea Selatan mengadakan wajib militer itu karena mereka sedang berkonflik dengan negara sebelumnya yaitu Korea Utara. Kalau kalian sendiri, saya masih kurang tahu alasan apa. Namun kalau dari sudut pandang pribadi itu sebagai bentuk pengabdian selatannya kepada pemerintah atau kepada negaranya sebagai bentuk rasa nasionalisme yang tinggi, karena juga tertinggi Taiwan merupakan negara yang bersejarah kerajaan di masyarakatnya dituntut memelihara kerajaan itu Pak. Oke, di Korea ya, apakah sekarang negara sudah mulai di kesempatan untuk di 17 tahun sudah ada pendidikan wajib baik pelatihan sampai 1 tahun mereka melakukan pendidikan untuk pendidikan sesuai dengan pendidikan pendidikan bahwa mereka siap apabila suatu hari ke depan akan terjadi peperangan. Nah, itulah konflik yang saat ini yang lagi menjadi Korea sama Korea Utara. Tapi tingkatnya konflik itu berubah. Makanya sekarang berarti di ekonomi bahkan untuk beberapa konflik di negara-negaranya. Karena ini deh, yang kami berpikir saat ini sekarang dari kedua ini dianggap aman. Ternyata perang-perang yang sudah yang selama ini berpikir sudah selesai itu
itu masih tetap berlanjut. Dan ada beberapa negara di Asia, dan itu yang paling ditakuti oleh negara-negara maju di Eropa, yang disampaikan bahwa menyatakan untuk negara hal tersebut itu bisa menjadikan gencatan senjata di negara-negara lainnya. Dan maka dari itu sekarang bahkan secara terbuka terang-terangan Israel Palestina sudah melakukan genosida untuk mengakuisisi suatu wilayah di negara Palestina. Itu konflik udah masuk, baik itu katanya isunya sudah bukan ke agama lagi, udah penjajahan wilayah, dan teknisnya ini masih menjadi pembahasan di PBB, karena PBB itu sebagai pusat untuk bangsa yang harapannya itu menjadi garis tengah apabila ada peperangan. Ternyata di sini masih belum terselesaikan. Di Thailand salah satu mungkin jadi mereka menjadi salah satu negara yang masih kental dengan kerajaannya. Tetapi di sisi lain, karena banyak sekali pria yang menjadi perempuan, makanya harapannya mereka dibentuk, dibina agar para lelaki untuk memiliki sikap dalam hal sesuai dengan jenis kelaminnya, karena mereka di umur masih muda, mereka memberanikan diri mengoperasikan kelamin atau merubah bentuk tubuhnya menjadi perempuan, karena di sana dianggap legal untuk merubah kelamin dan menyesuaikan dengan keinginan tubuh mereka menjadi laki dan perempuan. Di Indonesia pun juga seperti itu. Untuk bela negaranya mungkin saat ini adalah baik secara mungkin untuk terkhususkan di bidang militer, di TNI, ABRI, dan lain-lain. Nah, tapi harapannya semoga saja perang dunia yang untuk di ketiga ini tidak ada, dan untuk selanjutnya hanya untuk tidak sebatas sampai ke gencatan senjata. Ya, harapannya kita hidup dengan damai, dan karena pengaruh dari perang dunia tersebut, inflasi, suku bunga, ekonomi dunia bakal terus meningkat, termasuk Indonesia. Nilai rupiah sekarang sudah menjadi turun kembali, dan angka rupiah apabila di rupiah menjadi dolar itu sudah sangat tinggi sekali. Oke, ingat ya, di Kewarganegaraan ini kita ada beberapa pertemuan, di mana pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang untuk PKN itu tinggi seperti apa. Nanti minggu depan kita akan membahas identitas nasional serta ada konstitusi Indonesia, kewajiban, demokrasi, penegakan hukum. Di situ kita akan ada UAS. Lalu pertemuan selanjutnya akan membahas tentang wawasan, ketahanan, integrasi nasional. Dan ini buku ajarnya sudah dituangkan, ada di pendidikan kewarganegaraan dan kuliah pendidikan kewarganegaraan, bisa kalian cari, searching, dan itu sudah ada di bukunya. Oke, nilai-nilai Pancasila mungkin ini sudah saya ataupun dosen-dosen lain sudah memberikan ilmu atau pengetahuan sedikit tentang Pancasila. Nilai Pancasila itu ada dari nilai dasar, instrumental, dan praktis, yaitu berdasarkan nilai dasar ini 5 sila Pancasila, dan instrumental ini berdasarkan dari UUD tahun 1945 dan ketetapan MPR dan lain-lain. Dan untuk nilai-nilai praktis ini berdasarkan dari perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan keimanan, ketakwaan, serta cintaan kepada tanah air. Jadi secara nilai implementasi kalian seperti apa di lapangannya. Dan mungkin nanti untuk kalian akan ada seperti di tugas-tugas sebelumnya, akan ada mini project untuk kelompok dan individu, membuat video, dan ada tugas-tugas untuk membuat proposal ataupun karyanya. Nah, ini untuk nilai-nilai orientasi, otoritas PKN itu seperti apa, orientasinya seperti untuk ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan yang sudah dituangkan di 5 sila, yang mana harapannya bisa membentuk perilaku manusia. Sekarang saya tanya kepada kalian, sebenarnya KWN ini diajarkan sejak kapan, dan apabila KWN ini memang tetap dilaksanakan di saat kita mungkin perkuliahan ini, apa perbedaan impact yang kalian didapatkan dari awal kalian mendapatkan KWN atau kewarganegaraan ya, itu dari sejak kapan, dan apabila sekarang pun memang kita coba
tidak? Mungkin boleh dari kalian. Ada yang ingin berpendapat? Boleh, ayo. Sebutkan nama dan prodi. Izin sebelumnya ya, perkenalkan nama saya Azkar Noval dari Prodi Teknik Pertambangan. Jadi nilai KWN ini udah ada dari kita sebelumnya ya. Sebelum kita ngambil mata kuliah KWN ini. Contohnya itu dari nilai-nilai Pancasila yang sebelumnya ada contohnya seperti gotong royong, kerja bakti, nilai kemanusiaan dan keadilan gitu ya. Jadi sebelumnya kita udah menerapkan. Jadi untuk nilai KWN ini kita lebih meningkatkan gitu ya gitu. Bagus sekali. Sebenarnya gini, tadi siapa namanya? Azkar Noval ya. Azkar Nova dari prodi Teknik Pertambangan ya. Oke, makasih. Oke, ada lagi, boleh langsung sampaikan. Izin menjawab ya, kalau menurut pendapat saya, pembelajaran kewarganegaraan ini akan lebih Apa namanya? perkenalkan nama saya Cindy Viola. Oh, sorry. Nggak ngelihat kalian di Google Meet, jadi saya cuma ngeliat di presentasi. Berarti sini Nova 2 kali ya? Iya. Menurut pendapat saya akan lebih efektif apabila pembelajaran kewarganegaraan ini sudah ditanamkan dengan baik terhadap kita, mulai dari kita bisa berpikir, yaitu mulai dari kita mungkin anak TK atau anak SD, dimulai dari pembelajaran dasar bagaimana kita apa hal kecil yang bisa kita lakukan untuk membela negara ini, begitu ya. Nah, untuk menjadi sangat efektif apabila kita mengikutinya dengan benar-benar serius, karena kita sudah bisa berpikir secara dewasa, kita telah bisa memutuskan segala sesuatu hal. Jadi apabila pembelajaran diajarkan kepada kita pada saat ini, maka kita akan bisa lebih berdampak lagi ke depannya gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak nih Aska dan Cindy. Tapi coba kalian mendapatkan pendidikan ini, KWN atau Pancasila Kewarganegaraan ataupun PKN ya, saya tahu apa nanti di kurikulum kalian, itu kalian diberikan dari SD, iya apa enggak? Iya, benar. Sampai SMA, iya apa enggak? SMA masih ya. Wah, baguslah. Waktu dulu itu pernah ada isu, saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak, katanya di SMA sudah dihilangkan pendidikan kewarganegaraan, tapi ternyata dibuka kembali, tapi nggak tahu itu benar apa enggak. Nah, karena saya itu kan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila itu tidak akan berubah, karena nggak mungkin kan kalian SD belajar Pancasilanya apa, pas SMP SMA-nya berubah silanya, nggak mungkin. Itu pasti sama semua, dan itu memang sudah dituangkan dari kalian pendidikan dasar, bahkan di TK pun walaupun tidak diajarkan secara implementasinya, setidaknya kalian memahami, menghafal Pancasila itu seperti apa. Nah, sekarang saya tanya mungkin kepada Aska sama Cindy karena yang sudah menjawab, bagi pendapat kalian, kenapa karakter seseorang itu malah berubah dari semenjak kita SMP atau balik kayak kalau kata orang Islam SMA, bahkan itu sudah jauh sekali mindsetnya berubah, dan kuliah sudah memiliki keinginan masing-masing. Dan kenapa? Padahal sedangkan kita sudah diajarkan loh etika di Pancasila, nilai-nilai etika, tentang pemahaman ideologisnya. Tapi kenapa bermindset pikiran seseorang itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pancasila dan kewarganegaraan? Ada yang tahu nggak dari kalian berdua? Itu menjawab. Kalau dari pribadi saya, faktornya itu salah satunya itu faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan dari masa SD, SMP, SMA maupun kuliah itu berbeda ya. Dan terutama di pemikiran SD mungkin berbeda jauh sama yang kuliah gitu ya. Jadi PKN atau kewarganegaraan ini
udah ditanamkan sejak SD. Jadi dari bangku selanjutnya ke SMP, SMA ataupun kuliah lebih ditingkatkan lagi supaya yang nilai-nilai kewarganegaraan ini tidak terlupakan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ada lagi? Izin menjawab ya, menurut pendapat saya itu dapat berubah berlangsung bisa dipengaruhi oleh faktor pertemanan dan faktor perhatian dari orang tua ya. Karena pada saat kecil kita selalu diperhatikan, kita seperti ini dan diajarkan hal-hal baik. Karena kita semakin dewasa, kita semakin memiliki pertemanan sendiri, memiliki pergaulan sendiri dan memiliki lingkungan yang kita pilih sendiri. Itu mempengaruhi banget ya. Karena apabila kita tinggal di lingkungan di mana moral tidak lagi dianggap, pergaulan bebas di mana-mana, itu bakal mempengaruhi diri kita. Walaupun kita memiliki memiliki benteng diri yang kuat, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan terikut untuk melakukan hal-hal negatif gitu ya. Dan itulah yang menyebabkan mengapa mindset kita semakin dewasa itu semakin berubah. Itulah sebabnya dari kecil itu sebaiknya kita sudah benar-benar sudah benar-benar yakin dengan keyakinan kita dan berada di lingkungan yang baik gitu ya. Oke, makasih banyak Cindy dan Aska. Itulah tadi faktor kedua hal yang penting dalam untuk membentuk karakter seseorang atau etika seseorang itu ada dua. Yang pertama itu orang tua, karena memang orang tua yang memberikan edukasi, pendidikan, kasih sayang dan itu kepada seseorang anak, dan itu bakal akan menjadi hal yang akan ditujukan atau dicontohkan kepada mungkin ke implementasi di luar. Dan implementasi di luar, karena tidak mungkin orang tua selama 24 jam full untuk mengawasi, melindungi, dan memberikan kasih sayang kepada anak selama 24 jam. Tetapi itu tadi, karena kita sudah melakukan pendidikan, yang dimana pendidikan itu kita melakukan sekolah, interaksi di luar, pertemanan, dan tak lain memang pendidikan itu sebenarnya tak cuma hanya faktor kedua, lingkungan dan orang tua, tapi memang pendidikan yang kita dapatkan juga dari sekolah-sekolah di tempat kuliah pun juga itu menjadi pengaruh gitu dari seseorang. Karakter seseorang itu berdasarkan bisa berubah itu berdasarkan egonya masing-masing. Kita bukan gini, saya tidak bisa mengubah ego sifat karakter kalian selama 6 bulan untuk mempelajari mata kuliah kewarganegaraan. Sedangkan kita kewarganegaraan ini hanya 1 minggu pertemuan dan 1 hari itu hanya sekitar kurang lebih 1,5 jam. Dan teknisnya dalam hal seperti ini kita harus memahami untuk merubah karakter seseorang itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang bisa diharapkan. Dan dalam hal teknis ini mungkin kita dalam implementasinya mungkin dalam hal sisi mungkin dalam untuk mengubah seseorang menjadi lebih baik itu tidak sekarang gini deh. Mungkin kalau kalian berpikir di Indonesia ini kalau kalian seperti aturan-aturan itu masih belum ada, jarang ada. Peraturan dalam hal untuk mendidik anak dalam untuk menjadi hal yang lebih baik, implementasi di lapangan itu masih belum seperti apa yang diharapkan. Mungkin, mohon maaf ya, bukan saya ingin menyombongkan diri, tetapi apabila kita berkacamata, apabila kalian sudah melakukan perjalanan ke luar negeri, dan itu menjadi contoh kalian, dan apabila kalian sudah negara maju, Eropa dan Asia Tenggara, mereka tuh untuk dalam hal pendidikan edukasi itu sangat tinggi sekali, dan saya akui, mereka memang untuk aturan dalam hal self-service, dalam hal untuk mengantri, dalam beretika, dan untuk bersikap kepada seseorang itu, mereka saya akui gitu sifat dan sikapnya. Dan kita tidak bisa membeda-bedakan suku, bahasa, budaya, dan seorang tiap di Indonesia itu berbeda-beda semua. Kalian mengetahui lah, orang Sumatera itu terkenal dengan kerasnya, terkenal dengan logat omongannya yang istilahnya dengan suara keras lantang gitu. Dengan berbeda dengan orang yang dari Jawa, yang mereka berperilaku, bertutur kata itu dengan sopan santun, dan itu dimana yang mungkin itu hal yang baik apabila bentuk berkomunikasi di Jawa, Bali, bahkan di Papua pun juga itu orang-orangnya sangat sekali dengan ramah dan apa yang dengan orang-orang tamu yang hadir. Nah itulah kita tidak bisa membedakan tutur kata setiap orang di daerah itu pasti berbeda-beda, dan itu yang memang tidak bisa kita lepas, kental sekali dengan budaya orang itu yang tidak bisa kita elakkan. Dan impact-nya, apa yang diajarkan dari sejak dini itu menjadi contoh untuk kedepannya, dan itu akan diimplementasikan di lingkungannya. Dan sekarang kita akui untuk akses dunia luar itu sudah sangat mudah sekali dengan berbagai teknologi yang ada di dunia dengan adanya internet. Dan kita mengetahui tentang nilai-nilai etika ini memang sangat sekali minim sekali untuk diberikan edukasi kepada seseorang. Dan akan berharap dari itu, memang untuk membentuk karakter seseorang apabila saya ingin mengubah sifat kalian selama 6 bulan itu belum tentu bisa. Dan harapannya mungkin setelah kalian memahami dengan mempelajari mata kuliah ini dan Pancasila yang sebelumnya bisa memberikan edukasi yang baik gitu. Kalian bisa memberikan contoh hal yang lebih baik walaupun itu bukan di luar kuliah atau di luar prodi kalian yang memang keilmuan mungkin ada dari
pertambangan, DKV, kimia, bahkan ada yang dari prodi-prodi sipil dan lain-lainnya yang merasa mereka ini tidak mungkin, harapannya ya saya tidak bisa mengubah hal ini sendiri gitu, karena pasti ada lagi orang yang bakal bisa memberikan arahan tuntunan untuk orang-orang yang bisa memberikan edukasi yang sangat baik. Nah itulah yang mungkin nilai Pancasila kewarganegaraan itu harapannya bisa mengubah kalian. Setidaknya walaupun ini tidak 100%, harapannya kalian memahami apa sih nilai setidaknya walaupun kalian kepada Tuhan kalian tidak pernah jalan sholat ibadah, setidaknya kalian nilai kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan itu harus kalian menjunjung tinggi untuk persatuan bangsa Indonesia. Nah ini untuk nilai-nilai Pancasila sebagai otoritas PKN berdasarkan nilai spiritual, berdasarkan dari sisi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan lain-lain, itu bisa kalian baca dan kalian tuangkan sendiri yang terkait dengan moral, etika, sifat, karakter, itu semuanya bisa kalian pahami. Dan makanya di sini kalian dituntut untuk bisa mendapatkan ilmu tentang kewarganegaraan dan Pancasila untuk bisa memberikan edukasi pilihan terhadap bagaimana untuk mengembangkan suatu nilai-nilai moral yang akan kalian dapatkan. Nah ini untuk kontrak belajar itu mungkin kalian bisa ketahui, dan kewajiban untuk mahasiswa minimal 60% harus hadir di perkuliahan, dan untuk pembelajaran nanti ada di RPS, nanti bisa saya sampaikan. Untuk nilai ini, nilai A itu 80, nilai D itu harus di atas 59, dan mungkin teknisnya saya tidak menyesuaikan dengan prosedur ini ya, walaupun nanti ke depannya kalian men-screenshot ini, saya tidak akan menyatakan bahwa UTS 30 enggak gitu. Saya lebih cenderung nilai saya itu ke presensi, keaktifan. Semakin kalian menjawab, memberikan saran solusi apa yang saya berikan pertanyaan, itu akan menjadi nilai lebih, dan itu menjadi nilai AB buat kalian, minimal itu udah AB. Dan apabila kalian mengerjakan tugas, kuis, dan UTS UAS itu udah menjadi A. Makanya kata saya lebih cenderung dengan orang-orang yang aktif dan terhadap untuk apa yang saya tanyakan, dan itu menjadi nilai lebih untuk kalian. Jadi kalau kalian aktif apa yang saya tanyakan, saya sampaikan, udah nilai AB itu udah kalian pegang. Oke, dari sini ada yang ingin bertanyakan? Ya. Udah. Yuda, Aska, boleh? Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya. Bertanya, Pak. Kan saya kemarin udah ngisi KS dan saya udah ngambil kelas Bapak. Namun kelas saya kemarin itu ada yang salah ambil kelas, makanya KS-nya masih belum divalidasi, Pak. Dan juga untuk menunggu validasinya kembali itu di tanggal lebih kurang tanggal 2 Februari, Pak. Itu apakah masih bisa, Pak? Tapi saya udah ngisi kelas Bapak, udah masuk gitu, Pak, di kelas Bapak sebelumnya. KRS-nya ada gitu di kelas Bapak. Gimana yuk? Kok saya agak bingung ini? Sorry. Kemarin itu saya udah ngisi KRS. Sebelumnya udah divalidasi dan juga nama saya udah terdaftar di kelas Bapak. Oke, kamu mau pindah kelas? Bukan mau pindah kelas, Pak, namun gara-gara ada kesalahan saya input kelas mata kuliah lain, saya minta validasi sama dosen saya, sama dosen wali saya, sehingganya nama saya yang sebelumnya ada di kelas Bapak nggak ada, tapi di KRS saya masih tetap berisi kelas Bapak R26. Itu tinggal tunggu validasi saja, Pak. Apakah bisa seperti itu, Pak, untuk minggu ini? Bisa, malah lebih bagus kamu kayak gitu. Jadi jangan kamu gabungnya pada saat setelah PNS mengisi. Jadi seakan-akan saya udah ngisi materi, waktu pas pada nanti saat absen saya kasih link yang Google Form, malah nanti gak ada nama kamu dan dianggap nanti kamu malah tidak mengisi pertemuan gitu. Malah kamu lebih bagus kayak gitu. Ya gitu ya. Oke, Pak. Karena kan divalidasi di PRS. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, udah. Ada lagi, Aska? Izin sebelumnya ya, saya kan ikut pertukaran mahasiswa ke ITB ya. Jadi kalau untuk kelas online saya bisa ikut, kalau untuk kelas offline, kalau kemungkinan nanti ada kelas offline, mungkin saya nggak bisa ikut gitu ya. Terus kalau ada kegiatan offline gimana gitu ya? Saya kasih toleransi ke kamu. Nanti untuk kegiatan offline saya berikan tugas untuk kamu ya. Baik, terima kasih ya. Kamu kalau kuliah ITB udah fokus aja ITB, nggak apa-apa. Kalau emang selama nanti offline, nanti kamu saya kasih toleransi. Ada yang lain juga? Apa mau seluruh mahasiswa ini ada pertukaran pelajaran? Ada yang nggak apa-apa. Saya ikhlaskan kalian. Kalian mau pengen mau sampai keluar negeri ISMA pun juga saya izinkan.
Jadi dalam hal teknis ini saya tidak pernah melarang kalian yang mengikuti program MPKM, mengikuti perkuliahan saya secara daring, ataupun apabila ada permasalahan nanti saya mau ada kuliah secara offline, nanti saya kasihkan solusinya. Asalkan memang kalian mengikuti program MPKM, itu akan saya izinkan untuk toleransinya. Ada lagi? Kecuali kalau kalian mau nikah ya bodo amat. Ana, apa Elga? Izin saya juga ikut PMM ya. Nggak apa-apa, kemana? Nah, ngilang orangnya. Elga, kemana? Ke Unlam ya. Unlan, oke, nggak apa-apa. Berarti kalian sambil pertukaran pelajar sambil mata kuliah MKU ya? Oke, ya udah. Tapi Iya. informasikan ke prodi kalian, kan setahu saya kalau ngambil mata kuliah pelajaran itu tidak boleh ngambil SKS yang untuk mata kuliah. Tapi nanti tolong diinfokan ke dosen wali kalian sama ke prodinya ya. Ada lagi? Apa ada yang mau izin, mau jadi panitia KPPS untuk tanggal 13-14, mau ngabdi negara? Mau minta izin, mau ikut pelantikan, soalnya mau pengen jadi calon menantu yang idaman bagi calon mertua gitu. Kocak sekarang ini. Lagi ya? Sebelum kuliah berakhir. Oke, tolong di screenshotkan ya mengikuti perkuliahan ini, nama kalian, tanggalnya, jadi jangan sampai nanti itu pada saat nanti saya kirimkan Google Form, nanti kalian tinggal mengisi aja untuk absensinya dan upload screenshotnya. Ya, Cecil? Ya, izin saya ini kuliahnya pakai HP soalnya tadi waktu mau mulai kuliah saya nggak hidup ya. Gimana? Screenshot aja. Kan ada pengaturan. Mau saya ajarkan secara screenshotnya, Cecil. Klik tombol yang untuk lock kunci sama tombol menu. Ini itu screenshot. Iya, makasih ya. Nah, udah screenshot aja nggak apa-apa. Nggak, saya udah tahu lah kalian itu watak-watak mahasiswa daring itu HP semua. Watak-watak mahasiswa yang pakai HP itu ya daring. Jarang pakai laptop. Ada lagi? Cukup? Oke, baik, itu saja untuk kita perkuliahan pada minggu ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Nanti mungkin ada beberapa kuliah yang akan dilakukan secara offline, tapi nanti itu akan saya kabarkan infonya di beberapa hamin. Dan untuk teknisnya, sebelum ditutup, ada yang mau pengen jadi ketua kelas? Mengajukan diri? Belum ada yang mau mengajukan diri, berarti mau sistem voting ya. Oke, baik, itu aja. Terima kasih banyak atas waktu untuk pertemuan hari ini. Mungkin bisa kita lakukan lebih cepat untuk perkuliahannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan kata yang kalimat yang saya sampaikan apabila kurang berkenan kepada kalian, saya mohon maaf. Jadi sehat selalu untuk kalian semua, dan semoga dalam hal teknisnya mengikuti pelajaran ini bisa menjadi bermanfaat. Baik, saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.